pengen lihat. Nah, ada yang belum mandi? Saya, Pak. Oh, ya nggak apa-apa lah ya kalau masih di rumah belum mandi. Cuma kalau udah ke kampus itu, waduh, ya seni ya nantinya ya. Kalau kuliah pagi itu seni ya. Ada yang kucel-kucel ya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya berharap mudah-mudahan ini adalah eh, masa prihatin Anda ya. Masa prihatin Anda. Saya mau nanya satu-satu nih ya. Wah, ini ada Mas Abdurrahman Asyari. Wah, ini udah pakai peci ini. Anda santri ya? Oke, Pak. Oh, santri di mana? Di Melangi, Pak. Melangi. Melangi itu di mana? Sleman. Oh, Sleman. Jogja juga ya. Wah, saya tanya satu-satu lah ya. Saya nyari ini. Kalau Mas Abdurrahman Al-Ghifari, wah, Mas Abdurrahman Al-Ghifari ini. Ya. Ini aslinya dari mana? Iya, Pak. Ya, aslinya dari mana Abdurrahman? Aslinya dari mana? Oh, gangguan sinyal ya pagi-pagi. Kalau Mbak Mayada, wah, Mbak Mayada ini asli dari mana Mbak Mayada? Iya, Pak. Al-Ghifari. Al-Ghifari ya. Ya, Al-Ghifari dan Mbak Mayada ini aslinya dari mana? Kalau saya dari Kalsel, Pak. Oh, Kalsel, jauh-jauh. Asli Purworejo, Pak. Oh, Purworejo ya. Koneksi bagus ya di sana ya. Alhamdulillah, bagus lah intinya gitu ya. Itu. Terus, Dari Purworejo. ya, kalau Mbak Claudia Tiani, ya, Mbak Claudia Tiani kayaknya ini bukan orang Jawa ini. Dari mana Mbak Claudia? Saya dari timur, Pak. Nusa Tenggara Timur. Di Flores, Pak. Oh, Flores ya. Banyak sekali tuh alumni Amikom ya. Mahasiswa saya banyak sekali di sana. Oke. Ya, Kalau Mbak Febrilia, ini dari mana nih? Kulon Progo, Yogyakarta, Pak. Oh, Kulon Progo ya. Oke. Terus Mas Megat, wah ini serius sekali Mas Megat ini. Ya, Pak. Dari mana aslinya? Dari Batam, Pak. Batam, Sumatera ya. Mas Dwi Aldi, nah, Oke, Pak. asli dari mana? Sulawesi, Pak. Oh, Benar. Sulawesi. Oke, baik. Wah, alhamdulillah ya. Banyak sekali ya dari Indonesia ya, maksudnya ya keberagaman ya. Oke. Baik, kita mulai aja ya. Rekan-rekan, yang pertama perkenalkan nama saya ini ya. Nama saya Barka Satya ya. Kebetulan di semester ini saya sebagai pengampu di mata kuliah pengelolaan instalasi komputer ya di Prodi SI. Kalau keseharian saya sebagai kepala program studi D3 Teknik Informatika ya. Jadi saya mengepalai anak-anak ekonomi menengah ke bawah yang jurusannya D3. Jadi harus saya pikirkan anak-anak D3 ini gimana bisa terserap di dunia kerja, termasuk misalnya belajar hardware dan sebagainya, itu juga sama. Jadi di D3 juga nanti ada magang, saya nggak tahu S1, mudah-mudahan S1 juga sama. Intinya gini rekan-rekan, rekan-rekan udah kuliah di Fakultas Ilmu Komputer ya, prodinya Sistem Informasi. Jadi
terkadang pada saat rekan-rekan di rumah, di kos-kosan, atau ketemu di masyarakat, pasti nanti akan menemukan kasus seperti ini. Ada kadang-kadang saudara, teman, tetangga sesekali akan bertanya ke rekan-rekan atau minta tolong. Ya, rata-rata mereka minta tolongnya satu, mereka memandang background rekan-rekan sebagai anak IT, ya, seperti itu. Saya kasih contoh, misalnya saya punya teman, ya tadi juga ada yang memperkenalkan dari NTT, saya juga punya teman akrab namanya Anthony Colin ya dari NTT Alor ya, seperti itu. Jadi sebelum saya bercerita teman saya, jadi rekan-rekan seperti ini. Terkadang nanti rekan-rekan pasti akan menemukan akan ada orang, baik itu tetangga, saudara, dan sebagainya, akan datang ke rekan-rekan, dia akan membawa permasalahan. Mesti dia akan bertanya, maaf, Dek, masih dia manggil Anda Dek ya, kuliah di komputer kan? Ya, Pak, Bu, misalnya gitu ya. Dia pasti akan minta tolong, ini Dek, komputer anak saya rusak. Nah, bisa benerin nggak Dek? Nah, gitu. Anda akan jawab apa kalau seperti itu? Bisa benerin komputer ya? Misalnya, akan ada pertanyaan seperti itu tuh. Anda akan jawab apa? Walau Anda posisinya semester 2. Bisa apa enggak kira-kira? Kalau saya jawab bisa, Pak. Bisa, oke. Yang lain? Tergantung Pak kerusakannya apa. Oh, tergantung kerusakannya. Rekan-rekan harus bisa menjawab cerdas ya. Cerdasnya gini, jawab aja dulu bisa. Perkara nanti rusaknya apa itu belakangan. Itu adalah hasil dari sebuah diagnosa. Ya, awalnya harus bisa dulu. Karena apa? Masyarakat tuh tidak mau tahu. Masyarakat tuh tidak mau tahu. Rekan-rekan kuliah IT harus bisa komputer. Ya. Harus bisa komputer. Jadi saya berbicara dari kasus teman saya di Alor ya, di NTT. Saya punya teman yang namanya Anthony Colin. Anthony Colin. Dulu saya dari D3MI ya, karena S1, SI itu kan baru. Saya kuliah di Amikom tuh tahun 99. Tahun 19. Saya nggak tahu 99 tuh pendidikan Anda baru apa? Baru SMP atau SD? Belum lahir, Pak. Ah, belum lahir ya? Oh ya, belum lahir. Oke, nggak apa-apa ya, belum lahir. Nah, tahun 99 saya punya teman akrab. Ya, saya bilang tadi namanya Anthony Colin. Saya harus bilang apa adanya ya, teman saya. Kerjanya mabok aja. Mabok. Kalau kuliah itu sambil bawa es teh, apa terus ya, isinya ya itulah kayak gitulah. Terus hobinya tuh ketawa aja, kalau ngeliat dosen tuh ketawa ya. Tapi ajaibnya teman saya ini selesai 2,5 tahun. Ya saya nggak tahu nih 2,5 tahun ya, seperti itu. Ada satu hal yang merubah dia secara 100%. Ya, 100% dia berubah dari tingkah laku, dari sifat, terus dari ya pertobatan lah kalau saya bilang kayak gitu ya. Pada saat dia mengalami sebuah musibah itu yang bisa merubah dia itu, dia didiagnosa umurnya itu tinggal 3 bulan. Umurnya tinggal 3 bulan. Wah, kaget lah kalau kita didiagnosa umur tinggal 3 bulan, apa yang dilakukan?
mesti orang akan mendekatkan ke Tuhannya masing-masing ya. Masing-masing. Jadi ya seperti itu. Jadi wah dia udah berbuat baik dan sebagainya, minta dimaafin dan sebagainya. Pokoknya apapun yang dia lakukan adalah dia berbuat baik seperti itu. Nah, singkat cerita ya detik-detik menjelang beliau meninggal, ya saya sebagai teman mengantar beliau ke bandara lah ya. Bandara dengan posisi dia pakai kursi roda dan sebagainya. Nah, ya saya juga minta maaf kalau teman saya ini ada salah, saya juga minta maaf, saling memaafkan lah ya. Intinya kalau bisa beliau meninggal itu di daerahnya sana, Alor NTT ya, jangan meninggal di Jogja, nanti kita repot ya, seperti itu. Saya nggak tahu hubungi keluarganya. Nah, setelah jangka waktu 3 bulan, terus dia nelpon saya tuh, saya kan kaget ya, dia nelpon, maka gimana kabar? Wah, saya kan sambil kiranya kita teman dekat ya bercanda, halo Anthony, nggak jadi meninggal, saya bilang kayak gitu kan. Ternyata enggak. Apa yang dia bilang? Wah, ini saya alhamdulillah nih nggak jadi meninggal. Yang meninggal siapa? Dokternya yang mendiagnosa saya. Wah, dokternya yang meninggal ternyata. Nah, singkat cerita, ya itulah bisa merubah dia, dan dia jadi PNS ya. Teman saya itu jadi PNS di Alor. Nah, suatu ketika dia dipanggil bupati. Dipanggil bupati ya. Karena dia udah bekerja, punya anak, dia dipanggil bupati ya. Nah, pada saat dipanggil bupati, beliau bertanya ke teman saya namanya Anthony. Anthony, Anda kan diploma 3 komputer. Ya Pak, ini ada 5 komputer rusak. Wah, 5 komputer rusak. Bingung kan dia kan? 5 komputer rusak. Apa yang dia lakukan? Ya pada saat 5 komputer rusak itu, dia nggak akan mungkin bilang tergantung, dia nggak akan mungkin bilang tidak. Karena ini adalah masa depan beliau. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia ngambil obeng. Dia buka CPU yang lama ya, CPU yang lama itu seng ya, kalau misalnya kita itu sering kesetrum ya, seperti itu. Dia bukanya itu harus benar, bukanya dari sebelah kanan apa sebelah kiri ya, dia buka dari sebelah kanan, oh kelihatan profesional. Karena beliau dulu kuliahnya tidak begitu serius ya, kan nggak mungkin dia nutupin ya, namanya dia cerita AMD itu kan bukan ahli media tapi ahli mengcopy data ya, dia ngakuin sendiri itu ya teman saya, AMD MI kalau nggak salah gitu. Nah pada saat dia buka, dia ambillah RAM ya, misalnya saya ambil contoh RAM tuh ya apa ya, kayak gini ya misalnya RAM ya, dia pura-pura ngelihat begini ya, oh gini RAM-nya. Oh, apa yang dia bilang? Pak, ini kayaknya komponennya rusak, cuma saya nggak bisa benerin di tempat nih. Nah, gitu. Bagaimana PC-nya itu saya bawa pulang. Nah, singkat cerita 5 PC itu dia bawa pulang. Ya, dia bawa pulang. Terus pada saat dia bawa pulang, diantarlah sama drivernya kantor bupati itu ya. Pas saat dia bawa pulang, bingung kan dia nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi pada saat drivernya pulang, dia nelpon saya tuh, Warka tolong saya nih, ini kerjaan nih, saya disuruh bupati nih harus bisa. Akhirnya apa, pulsa dia banyak habis, saya juga menuntun dia lewat telepon, rusaknya di mana dan sebagainya. Singkat cerita PC itu beres lah ya. Nah, dibawalah ke bupati. Pada saat itu rusaknya itu hanya masalah kabelnya. Ada yang belum rapat, ada yang copot kabel CD-ROM dan sebagainya, itu ada. Ya, jadi rusaknya itu nggak begitu parah. Kalaupun ada ya spare part masih bisa diganti, misalnya ganti harddisknya back sektor dan sebagainya, bisa lah, intinya selesai. Diantar ke bupati, bupatinya senang,
ceritalah Bupati itu ke semua bagian. Semua bagian. Dia cerita ke Sekda, ke Kapolda, kemana-mana. Jadi nama teman saya ini terkenal sekali tuh. Nah, singkat cerita dia dipanggil Polda. Toh, Antoni, silakan datang ke tempat saya. Dia datang ke Polda. Ternyata di Polda itu dia suruh benerin satu lab yang ada 71 komputer. Wah, tambah mumet ya. Tapi singkat cerita selesai lah kayak gitu ya. Akhirnya apa? Teman saya ini reputasinya tuh naik sebagai tenaga ahli IT. Ya, tenaga ahli IT. Sekarang beliau megang Kominfo di sana. Kominfo di Alor. Begitu, Kominfo di Alor yang mengepalai IT. Yang tadinya tidak bisa apa-apa, tapi pada saat beliau berubah, akhirnya beliau jadi sekarang tenaga ahli IT. Yang backup siapa? Yang backup saya dan teman-teman yang ada di Amikom. Artinya apa, rekan-rekan? Kita jangan sesekali menganggap peluang itu sepele. Peluang itu adalah sesuatu kesempatan untuk merubah nasib. Karena apa? Peluang itu tidak datang dua kali. Makanya rekan-rekan, kalau ada saudara ataupun apapun yang meminta tolong Anda membenerin komputer, Anda harus bilang bisa. Perkara rusaknya apapun belakangan. Karena apa? Bisa jadi itu nantinya bisa merubah nasib Anda. Ya, seperti itu. Ya, jadi ambillah setiap peluang itu, walaupun itu kecil. Ya, walaupun itu kecil. Nah, kasus teman saya juga sama. Akhirnya apa? Dia yang bangun sistem informasi, dia yang bangun fintech, dia yang bangun semuanya. Dia minta tolong dari Amikom, minta tolong saya, dan akhirnya saya memberdayakan alumni. Selesai, seperti itu kasusnya. Nama dia juga baik, nama Amikom terangkat, jadi semua pun happy. Intinya kayak gitu. Ya, jadi itu rekan-rekan. Dari kasus itu adalah yang namanya masyarakat tidak mau tahu. Rekan-rekan jurusan IT harus bisa hardware. Perkara itu rusak apapun, pokoknya Anda harus bilang bisa dulu. Ya, jadi kenapa mata kuliah PIK itu penting? Karena itu tadi, ini adalah menyangkut profesional adalah seorang IT. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya saya mendidik anak-anak saya di D3TI, saya suruh magang. Sekarang mereka saya suruh ke Wonosari. Saya utus sekitar 40 anak untuk mengajari online kelas dari anak-anak SD dan sebagainya. Di sana juga sama, terkendala masalah koneksi. Seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Yang namanya kita belajar dari manapun. Seperti itu. Ya, oke, itu ya rekan-rekan. Jadi insya Allah rekan-rekan saya berharap Anda belajar walaupun kondisinya online, tetap yang namanya Anda harus banyak melihat tutorial, banyak bersinggungan dengan kasus dan sebagainya, ya seperti itu. Nah. Dengan kondisi sekarang online kelas, jadi saya usahakan untuk kelas Anda itu kita tetap pakai link URL yang sama ya, seperti itu. Link URL yang sama, ya, link URL yang sama, terus kode classroomnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Jadi apa? Biar kita tuh nggak bingung. Biar saya juga nggak bingung setiap hari misalnya harus bikin kelas dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sama begini rekan-rekan. Karena di D3TI juga saya sedang menunggu proses akreditasi prodi. Mungkin nanti pada saat hari-hari tertentu atau ada asesor dari perguruan tinggi negeri itu datang mau mengaudit D3TI. Kalau misalnya itu pada saat proses auditnya di jam dan hari yang sama, mungkin saya akan mengosongkan kelas ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi saya intro dulu ya.
Atau bisa jadi karena sekarang juga saya sedang mengambil S3 ilmu komputer. Seandainya misalnya ada promotor saya nanti mau ketemu saya, mau berbicara, kita mau bimbingan tentang disertasi atau tentang proposal ya, karena saya baru semester 2. Proposal juga sama, mudah-mudahan waktunya tidak mengganggu perkuliahan rekan-rekan. Intinya kan gitu ya. Karena sekali lagi saya berbicara COVID ini adalah saya tidak akan berbicara masalah kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Saya akan berbicara masalah peluang ya. Alhamdulillah pada saat COVID ini saya memutuskan untuk kuliah kembali mengambil doktor ilmu komputer yang tadinya saya berpikir saya nggak mampu nih ya nggak mampunya gini, karena kalau berpikir biaya kuliah S3 tuh satu kita berpikir masalah materi ya, uang yang dikeluarkan tuh berapa, yang kedua waktu, yang ketiga adalah fisik saya. Tapi alhamdulillah pada saat COVID ini ternyata dua ini bisa terbantu. Misalnya saya yang harusnya kalau kuliah itu mendatangi daerah tertentu dan saya harus ketemu dosen tatap muka biasa, tapi gara-gara COVID ini saya kuliah online. Yang kedua ya itu tadi biaya yang harus saya keluarkan jadi minus. Yang ketiga yaitu tadi memang dari sisi tingkat stres fisik memang akan jauh lebih besar. Tapi alhamdulillah ada COVID ini, saya sudah 2 semester ya. Jadi rekan-rekan saya berharap kita mengambil musibah ini jangan mengambil sisi negatifnya, tapi sisi positifnya ya. Jangan kayak gitu. Termasuk rekan-rekan. Saya sangat yakin rekan-rekan di rumah umur rekan-rekan Anda akan lebih panjang lagi. Kenapa? Karena pada saat rekan-rekan di rumah itu makan dari masakan yang dibuat oleh orang tua itu tingkat happy dan tingkat panjang umurnya akan jauh lebih panjang ketimbang rekan-rekan makan di luar. Seperti itu. Ya. Memang dari sisi materi itu berkurang. Berkurangnya gimana? Saya sangat paham ya. Misalnya mahasiswa, wah seneng Pak bisa kuliah offline, wah bisa ada kos-kosan makan di luar. Tapi kita lihat dari impact dari seperti itu adalah rasa ketenangan Anda berada di keluarga. Itulah yang harus banyak-banyak disyukuri ya, seperti itu. Nah, sama seperti hal saya, misalnya saya harus datang ke kantor. Ini saya datang ke kantor ya, bisa saya ngajar, Anda silakan ke kantor. Saya bisa menikmati kampus ya kadang-kadang seperti itu. Rasa kangen ke mahasiswa akhirnya apa? Karena kita nggak pernah bertemu, ujung-ujungnya satu, pada saat kita dipisahkan antara dosen dan mahasiswa, kita jadi mikir tuh, kita nggak boleh mempersulit mahasiswa. Akhirnya seperti itu. Saya selalu bilang ke dosen-dosen saya, tolong jangan mempersulit mahasiswa. Terutama di penilaian. Setidaknya kasihlah mereka kesempatan. Karena saya banyak melihat ya, rata-rata rekan-rekan yang ibaratnya kemampuannya menengah, itu bisa cepat suksesnya di dunia kerja. Kenapa? Biasanya orang yang kemampuannya menengah, itu prinsipnya jauh lebih tinggi ketimbang orang yang pintar. Kalau orang pintar itu tingkat superiornya tinggi, tingkat egoisnya tinggi. Ya, makanya di Amikom tuh Anda diminta untuk belajar secara teamwork atau kerja sama tim. Ya, jadi biasakan untuk selalu belajar secara tim, karena itu berguna sekali di dunia kerja. Ya, seperti itu. Oke. Ini ya. Jadi Google Meet, Kode Classroom saya yakin nggak ada masalah. Nah, cuma memang
kita harus menggunakan tools tambahan ya. Tools tambahan itu ya Google Classroom, oke, dan Waskita ya. Waskita ini adalah kenapa sih dinamain Waskita? Anda harus paham, Waskita itu artinya pintar ya. Jadi rektor itu namanya menamain itu Waskita itu artinya pintar. Ini filosofinya dalam banget Waskita. Waskita itu kayak Moodles ya, Moodles. Nah, jadi untuk pengerjaan misalnya kayak kuis dan sebagainya, saya akan pakai tools dua. Karena kuliah online adalah Google Classroom dan Waskita. Seperti itu. Nah, kalau Anda mau pakai Waskita biar sinkronis dengan device Anda harus install Moodles ya. Install Moodles. Nanti slide ini saya share di Classroom ya. Saya share di Classroom. Anda harus install Moodles. Moodles itu artinya nanti dia akan terkoneksi dan dia akan punya notif sendiri. Ya, seperti itu. Jadi tinggal dicari ada aja Moodles di sini, nanti akan muncul di Play Store sama App Store ya, seperti itu. Jadi dia akan muncul, seperti itu. Gitu ya. Jadi dia akan muncul. Anda harus install ini, seperti itu. Nah, terus untuk grade composition, karena di PIK ini SKS-nya 2, berarti kalau SKS 2 kan berarti 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Totalnya 14 kali ya. Nanti berarti kita akan coba di mana? Teori itu ya 7 kali ya, 7 kali praktikum. Nah, makanya saya bingung nih, kalau praktikum bukannya bingung ya, saya akan cari cara gimana rekan-rekan nantinya bisa mengenal hardware. Kalau offline sih nggak ada masalah ya. Kalau di offline tuh ya saya bentuk kelompok 3, saya kasih PC, saya kasih komponen, mereka tinggal rakit. Ya, seperti itu. Nah, kalau online ini gimana? Kita mau megang apa? Nanti kita coba ya cari simulasi yang virtual seperti itu. Karena kalau saya pakai simulasi virtual, saya suruh Anda install yang saya pikirkan adalah device-nya rekan-rekan. Karena tadi saya melihat ada juga yang online pakai handphone ya. Ada yang online pakai handphone seperti itu. Ya nggak apa-apa nanti. Nggih, Pak. Ya, kita akan coba rekan-rekan juga harus ya minimal paham lah ya, seperti itu. Nah, ini ya, saya ngasih nilai itu nggak jauh beda dari A, B ya biasanya ya, A dan B. C dan D itu kebangetan tuh, yang nggak pernah masuk. Terus intinya ya cuma ikut sekali 2 kali. CD itu kebangetan. A dan B aja nilai saya. Udah gitu aja. Ya. Karena mumpung di pandemi ini saya sangat yakin semua dosen itu akan menurunkan grade nilainya. Makanya tolong dimanfaatkan. Ya, seperti itu. Apalagi misalnya ada mahasiswa saya, Pak, saya pengen kuliah. Pandemi ini gimana, Pak? Udah kuliah aja. Kenapa? Rata-rata perguruan tinggi akan menurunkan grade-nya. Seperti itu. Kalau masuk perguruan tinggi di luar negeri sana itu kan mengalami penyusutan mahasiswa itu sekitar 75% ya. Ternyata begitu ditelisik rata-rata mahasiswa ini banyak dari Asia, dipulangkan semua. Seperti itu. Alhasil apa? Nanti kedepannya nanti bisa jadi perguruan tinggi online-nya akan banyak. Bisa jadi nanti Amikom tuh kerjasama dengan Harvard, Massachusetts. Jadi Anda kuliah di Amikom rasa Harvard tuh bisa jadi. Karena apa? Kondisi pandemi ini kita nggak pernah tahu selesainya kapan. Bisa 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau saya lihat berita ya tadi kenaikan, belum lagi artis ada yang meninggal. Ya, saya pikir intinya apa ya, saya lihat artis itu kurangnya apa dari sisi materi, gizi mereka terpenuhi. Ternyata ada satu hal yang membuat mereka tidak punya, adalah feeling happy.
Jadi Anda harus punya feeling happy. Nah, salah satunya Anda di keluarga itu feeling happy dengan orang tua Anda, dengan teman Anda, itu harus bisa meningkatkan imunitas Anda. Seperti itu. Ya, banyak melakukan feeling happy. Seperti itu. Karena begitu Anda senyum, tertawa 5 menit, umur Anda akan bertambah 10 tahun. Nah, 5 menit ketawa. Tapi kalau Anda nangis 5 menit, sedih, marah 5 menit, umur Anda berkurang 5 tahun. Seperti itu. Nah, terus ada mahasiswa yang bilang, Pak, kalau saya nangis sehari semalam, wah itu saya bilang cepat mati itu. Makanya nggak boleh nangis-nangis seperti itu ya. Seperti itu. Jadi harus feeling happy-nya seperti itu. Karena itu meningkatkan imunitas. Ya, seperti itu. Jadi itu aja rekan-rekan. Jadi saya grade-nya A dan B seperti itu. Pokoknya turutin aja seperti itu. Nah, terus saya pakai Cisco ya. Kenapa saya pakai Cisco? Untuk perkembangan hardware IT, apalagi selama pandemi ini mereka banyak perubahan drastis, termasuk misalnya nanti ada mekanisme robotika, mekanisme dan sebagainya, itu akan ada semuanya ya, seperti itu, banyak perubahan. Jadi ini yang saya bilang rekan-rekan, kalau selesai dari Amikom, karena kita dihadapkan dengan generasi-generasi online, generasi-generasi yang kita tidak ketemu secara offline ya selama 1-2 tahun, ada banyak perubahan. Artinya apa? Rekan-rekan harus punya backup selain ijazah dan transkrip ya, karena begitu rekan-rekan kerja nantinya, begitu rekan-rekan kerja mesti akan ditanyakan, punya nggak sertifikasi selain transkrip dan ijazah. Karena dunia industri itu dia tidak akan pernah percaya dengan ijazah dan transkrip. Contoh misalnya ya, pada saat saya ngisi kuliah online seperti ini, saya nggak tahu tuh kondisi fisik rekan-rekan gimana. Ada yang mendengarkan dengan betul ya, dengan seksama, ada yang betul-betul dia pengen belajar, ada yang beberapa tuh, ada yang misalnya cukup dinyalakan terus dia sambil tidur-tiduran, ada yang mungkin nyalain terus tinggal pergi dan sebagainya. Nah, itu yang membuat rata-rata dunia kerja itu tidak percaya itu seperti itu dengan kuliah online. Nah, dengan adanya misalnya rekan-rekan memfasilitasi diri, misalnya contoh rekan-rekan punya certified IT dari Cisco, otomatis nanti rekan-rekan itu dibilang capable. Karena apa? Yaitu tadi materinya itu adalah basic komputer, pengembangan komputer 5 tahun yang akan datang ya. Misalnya kita tahu ya, komputer 5 tahun yang akan datang, kita lihat ya, sekarang komputer udah dipindahkan ke smartphone. 5 tahun yang akan datang apa, atau 10 tahun yang akan datang komputer secara virtual. Mungkin kalau Anda melihat teknologi-teknologi komputer yang akan dikenalkan di kemudian hari itu, ya Anda misalnya nonton Iron Man, itu adalah sebenarnya udah mulai itu. Ya, komputer virtual semuanya. Jadi semua akan diserahkan secara virtual. Seperti itu. Jadi akan seperti itu. Sekarang kan udah mulai ya smartphone yang bisa dilipat ya, tapi begitu dibuka layarnya bisa 7 in. 7 in itu dibagi 2 seperti itu. Ya, mungkin harganya sekarang masih mahal, puluhan juta. Tapi nanti harganya ya bisa 1 juta ke atas seperti itu, tergantung. Ya. Apalagi selama masih Cina yang main. Kalau masih Cina yang main, tetap komponen IT dunia itu mereka yang megang peran. Ya, seperti itu. Makanya nggak boleh menghina Cina ya. Kalau ada lihat ada TikTok yang lagi viral,
ya masalah Cina dan sebagainya, itu hanya masalah oknum aja, nggak boleh menghina orang. Intinya nggak boleh menghina orang ya. Anda juga sama. TikTok itu ya dari Cina juga semuanya. Jadi saya banyak bersinggungan dengan orang Cina ya, seperti itu dulunya. Saya juga dulu bekerja di salah satu perusahaan yang buah yang dia terkelupas sedikit ya, yang itu menjadi smart device premium bagi orang. Kalau orang pakai itu tuh kan ibaratnya ya Tuhan kedua ya, seperti itu saya nyebut. Kenapa orang rela jual ginjal demi mendapatkan itu ya. Saya banyak bekerja di situ, saya tahu filosofinya ya, seperti itu. Makanya saya akan berbagi ilmu itu ke rekan-rekan nantinya ya, seperti itu. Nah itu ya, jadi saya akan pakai ini nantinya. Rekan-rekan kalau mau ngambil certified ini, kalau di luar itu harganya 750. Tapi karena kita kerjasama dengan Cisco, Amicom, itu rekan-rekan saya minta per hari nabung per hari nabung 10.000 sampai 10 hari, harganya segitu. Nanti ngambil akan seperti ini. Ya. Ini akan muncul. Ini bisa dipakai nih. Artinya apa? Rekan-rekan nantinya pada saat di dunia kerja mau membutuhkan certified dari Cisco ini untuk IT Essential Hardware bisa dipakai. Ini belinya 100.000 ya, ujian, terus berlaku selamanya. Ya, berlaku selamanya. Seperti itu. Ini juga bisa Anda rekan-rekan pakai ya, seperti itu nantinya, seperti itu. Karena saya rekomendasinya seperti ini, karena ada dua ya untuk sertifikasi hardware itu, ada IT Essential Cisco dan satu CompTIA. CompTIA itu 1,5 juta bayarnya, tapi saya nggak mau, karena saya nggak mau memberatkan mahasiswa nanti ya, seperti itu. Jadi nanti adapun sertifikasi di Amicom kayak jaringan Cisco atau apa, ambil aja selama rekan-rekan masih bisa, ambil aja ya, seperti itu, ambil aja. Kenapa? Karena itu adalah bisa menambah portofolio rekan-rekan nantinya, seperti itu, portofolio rekan-rekan ya. Saya juga sama beberapa kali diminta tenaga ahli di beberapa perusahaan. Saya misalnya invest ini 3 juta. Dulu saya berinvestasi 3 juta ya. Begitu saya selesai ini, banyak perusahaan minta saya sebagai tenaga ahli. Jadi yang saya investkan 3 juta itu kembalinya itu berlipat-lipat. Misalnya pada saat dia pinjam, ada nggak certified kompetensi? Ada, saya punya IT Essential. Oh, saya pinjam ya, perusahaan kami mau tender nih, dipinjam. Ya. 1 kali saya pinjam ini dibayar 1,5 juta ya, terus pinjam lagi, minjemnya itu sampai 15 kali ya, dikalikan aja 1,5 juta kali 15 ya, balik lagi modalnya, seperti itu. Jadi sama ya rekan-rekan, jadi saya ngambil Cisco, saya ngambil ini juga baliknya cepat, bahkan lebih, seperti itu. Apalagi dengan biaya misalnya 100.000 ke depannya, itu nggak bisa dinilai dengan uang ya, seperti itu. Karena di sini saya nyari ilmunya, nanti saya bukakan slide-nya ya, Cisco itu seperti apa dan sebagainya, saya bukakan slide nanti minggu depan aja gitu. Nah sekarang Q&A, ada nggak yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, gimana? Saya Fajar, Pak. Ya, apa kalau di Amicom itu sertifikasi selain apa yang dari Cisco itu ada apa saja ya, Pak? Iya. Baik.
makasih pertanyaan ini bagus ya. Kita yang sudah kerjasama itu kita yang udah kerjasama itu Cisco, Microsoft. Microsoft itu kemarin pernah namanya Microsoft database SQL Server itu juga ada. Terus ada Microsoft Office Specialist. Ya. Jangan dikira Anda ngambil Office itu nggak susah. Office itu justru susah ya. Office itu. Ngambil Certified MS Word, saya pikir cuma nulis ngetik, ternyata enggak. Yang dikupas itu toolsnya semuanya. Wah, saya ujian aja karena saya nganggap remeh. Ternyata emang nggak boleh nganggap remeh itu ya. Saya ngambil Office aja, itu ujiannya 3 kali. Karena saking susahnya. Kenapa? Dia berbasis makro. Ternyata. Bukan, tak pikir cuma ngetik, pakai icon dan sebagainya. Oh enggak ternyata. Apalagi Excel. Excel, PowerPoint saya belum berani. Ya. PowerPoint saya berani, tapi Excel saya nggak berani. Karena lebih berat lagi. Seperti itu. Itu ada. Terus ada juga Adobe. Cuma Adobe kita belum bisa nge-share ke mahasiswa ya, karena namanya Adobe seperti AI, Adobe Illustrator dan sebagainya itu mahal sekali harganya. Belum ada harga yang pro ke mahasiswa. Ya. Terus ada Oracle. Kalau saya di D3T itu kalau belajar database saya pakai Oracle. Oracle. Ya. Itu juga bisa. Itu bisa dipakai tuh nantinya. Ya, database. Jadi pengolahan basis data, saya nggak tahu di SI ada mata kuliah pengolahan basis data nggak? Nanti cek ya. Kalau ada nanti coba dosennya suruh buka Oracle ya. Oracle itu juga ada. Jadi itu ya rekan-rekan. Kalau Apple juga ada. Apple itu Oke, ada ya, makasih. Apple juga ada namanya Final Cut Pro. Cuma Final Cut Pro itu mahal sekali. Final Cut Pro sekali ujian tuh banyak yang nggak lulus ya. Karena satu kali ujian tuh bayar 3 juta. Seperti itu. Jadi nggak tahu nih, certified ini harganya belum ada yang reasonable selain Cisco. Cisco itu ya paling murah sendiri. Makanya Anda ngambil ada jaringan 1, 2, 3, 4 itu CCNA itu kalau di luar itu kan 750 ya, di Amikom cuma 100.000. Jadi kalau CCNA 1, 2, 3, 4 Anda cuma bayar 400.000 tuh. Kalau di luar 750 per CCNA kali 4 itu udah berapa. Jadi seperti itu. Jadi itu rekan-rekan. Jadi invest yang rekan-rekan bayar di sini ini itu sebenarnya untuk bayar lisensi aja. Kita nggak butuh itu, untuk bayar lisensi aja. Untuk lisensi hardware ini aja. Ini. Ya, gitu. Nah, itu rekan-rekan. Jadi harapannya apa rekan-rekan? Karena akan terjadi kayak gini ya. Ini udah terjadi tuh. Artinya semua orang bisa kuliah nanti. Ini bisa jadi berkah bagi orang-orang yang nggak mampu nantinya. Makanya kalau infrastruktur internet kita baik satu Indonesia, saya yakin kita akan bisa kayak orang Cina. Kita akan bisa jadi negara superpower. Selama ini pembangunan itu tidak merata. Ya. Kalau merata seluruh Indonesia, kita bisa jadi negara superpower. Makanya Pak Jokowi ini mati-matian nih bangun infrastruktur di mana-mana. Salah satunya itu. Ya. Saya bukan tim sukses dari Presiden A dan B, tidak ya. Cuma saya akan berbicara real apa adanya. Presiden yang terpilih itu harus kita dukung. Dia membangun infrastruktur semuanya.
ya. Apalagi kampus Amikom mau jadi gerbang masuknya tol nantinya. Waduh, tol Jogja Bawen. Jadi nanti Amikom tuh 2 tingkat ya. Jadi tol di depan kampus kita tuh akan ada 2 tingkat nantinya. Kita di bawahnya. Ya, kenapa nggak bangun tol aja misalnya 1 tingkat? 1 tingkat tuh bisa, cuma kan harus gali. Cuma memang di seputar Condong Catur itu tidak boleh digali dalam-dalam ya, karena ada candinya. Jadi ada cagar budaya di situ, makanya dibuat 2 tingkat. Ini pembangunannya dimulai di Agustus 2021. Jadi begitu Anda rekan-rekan masuk, nanti masuk Amikom tuh ya masuk tol, intinya gitu. Masuk Amikom. Makanya nanti kalau Amikom itu nantinya dia akan masuk dari Pasar Condong Catur. Pasar Condong Catur itu akan pindah ya seperti itu. Ya, jadi banyak infrastruktur yang harus dibangun di Indonesia. Di NTT juga alhamdulillah sudah baik, saya lihat ya. Di Wonosari, Jogja ini yang belum ini. Kasihan ya, saya lihat anak-anak sekolah itu belajar masa naik bukit seperti itu hanya untuk dapat sinyal, kan kasihan. Makanya itu tugas Anda nih, harus bisa membangun jaringan internet, infrastruktur dan sebagainya. Ya, karena ini akan dipermanenkan. Permanen itu nanti gini, akan ada model hybrid. Hybrid itu kombinasi offline dan online seperti itu. Ya, itu rekan-rekan. Makanya saya minta rekan-rekan kondisinya belajar apapun, udah belajar aja pokoknya. Ada sertifikasi apapun, ambil aja. Karena pada saat rekan-rekan nanti zamannya sudah berubah, ini kita lagi proses perubahan zaman ya. Tadinya tatap muka, berubah ke online, seperti itu. Tapi bisa jadi nanti rekan-rekan pada saat offline, terjadi offline, misalnya Juli udah dibuka kelas offline, rekan-rekan ke kampus itu mesti aneh. Aneh tuh gimana? Karena udah terbiasa online. Nanti deket temennya bawaannya khawatir, was-was, social distancing, betul kan? Sekarang kita bawaannya parno, ada orang bersin sedikit kita udah parno ya, seperti itu. Nah, itu akan terjadi tuh masalah seperti itu. Jadi rekan-rekan masih muda harus belajar 2 model, offline dan online. Makanya ada sertifikasi apapun di Amikom diambil. Dulu pada saat offline kita kerjasama dengan Microsoft. Rekan-rekan tuh software Microsoft tuh dikasih gratis, termasuk Office 365, Office apa dan sebagainya itu dikasih gratis. Kenapa? Kita kerjasama. Ya, kita bayar lisensi mahal tuh. Karena apa itu tadi? Pada saat offline itu kan dana di Amikom tuh banyak. Tapi pada saat online ini kita banyak mensubsidi dalam artian kita nggak bisa misalnya beasiswa rekan-rekan tuh mesti dicicil ya. Karena kita paham kondisi sekarang itu ekonomi pada jatuh. Tapi di balik itu banyak peluang-peluang yang nantinya rekan-rekan bisa ambil. Ya, rekan-rekan bisa ambil seperti itu. Saya pun sama, ngajar universitas manapun, saya kadang-kadang online, mungkin device saya harus jalan 2 dan sebagainya, itu udah biasa ya, seperti itu. Ini pun di ruangan saya nyulap studio ya. Ini studio anak TK ini sebenarnya ya, kalau Anda lihat ini ya, contoh. Ini studio anak TK. Nah, ini studio anak saya ini, jadi sama kayak gitu. Ya, studio ya nyulap anak saya juga sekolah online dan sebagainya. Alhasil apa yang kita kasih? Bahwa kondisi sekarang yang menyebabkan kita harus berubah, pola pikir yang berubah, mindset yang berubah. Karena nantinya gini rekan-rekan, dalam 1 atau 3 tahun pada saat pandemi ini selesai, rekan-rekan harus menentukan sendiri.
rekan-rekan harus jadi pemenang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kan ini yang saya pikirkan. Kadang-kadang itu ada yang paketannya habis dan sebagainya. Makanya saya nggak boleh lama-lama. Terima kasih. Oke, itu rekan-rekan. Baik, biar ini absen dulu ya. Silakan absen dulu. Ntar saya kasihkan ini dulu. Nah, ya yang pakai iOS karena Amicom One itu lagi di-review di Apple Store ya. Amicom One itu lagi di-review di Apple Store. Jadi proses reviewnya kalau Anda bikin aplikasi di Apple Store itu membutuhkan waktu lama ya, karena tidak semua diterima. Jadi kalau yang pakai iOS silakan tulis nama dan NIM di chat ya, seperti itu. Nama dan NIM di chat. Jadi biar saya masukkan manual. Yang pakai Pak iOS. Garga, Ya, kalau untuk ngambil sertifikasi itu kita bisa ngambil di semester berapa ya Pak? Kalau sama untuk informasinya tuh kita bisa ngeceknya di mana untuk kalau informasi di PK nanti saya sertifikasi? tawarin. Ya, Oh, di iya. PK nanti saya tawarin. Ada nantinya. PK saya tawarin. Gak apa-apa Siap. nanti ujiannya saya juga pakai itu nantinya. Gak apa-apa ya. Tapi tolong rekan-rekan nabung ya. Dari sekarang per hari 10.000 bisa nggak? Bisa ya? Bisa lah. Bisa dong Pak. Ya, Aset. iya 100.000 itu nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan peluang ke depannya itu nggak ada apa-apanya. Saya dulu 3 juta yang ngambilnya. 3 juta saya ngambil dulu. 2015 tapi. Saya ngambil sama sekali. Tapi berlaku sampai sekarang udah berapa tahun? Udah 6 tahun. Ya 6 tahunan lah ya. Seperti itu. Udah? Yang ini? Yang QR code? Yang QR code? Kalau sudah saya... Sebentar Pak, saya belum Pak. Oh belum? Boleh. Iya. Yang iOS di ini ya. Mohon maaf kalau terdengar suara-suara yang aneh rekan-rekan ya. Kedengeran ya suaranya? Noise-nya kedengeran nggak saya? Ada Pak. Mohon maaf ya karena banyak kelas di sini ya. Anak saya juga sekolah ya, ibu saya juga sama ya. Badan apa-apa Pak. Apa? Gak masalah ya. Udah? Kalau udah nih saya close ya. Nanti yang belum saya tulis di chat aja nih saya offsetkan. Oke, terus rekan-rekan saya kepingin tahu esai dari tulisan rekan-rekan ya. Saya pengen tahu, saya pengen membaca
tulisan dari rekan-rekan, tapi jangan lihat Google ya, maksudnya nulis aja 100 kata. Bagaimana sih komputer itu bisa merubah hidup rekan-rekan? Ya, itu. Saya sudah nulis di itu ya, di mana Google Classroom ya, Google Classroom. Sudah dibuka belum? Sudah Pak, sudah saya cek. Sudah ya, nanti dibuka aja. Itu silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 6 sore ya. Siapa? Nah, Baik, Pak. nggak usah, saya tugasnya nggak pernah ini kok, maksudnya waktunya nggak pernah mepet-mepet, mesti saya lamain ya. Tulis aja apa harapan Anda dari komputer itu, tulis aja nggak apa-apa. Ya, itu rekan-rekan jangan lama-lama kuliahnya. Aduh, saya kalau udah mikir paket data Anda tuh, aduh saya apa ya rasanya. Kalau mudah-mudahan apa yang Anda korbankan, apa yang Anda perjuangkan nanti bisa dibalas oleh Yang Maha Kuasa ke masa depan Anda yang jauh lebih baik ya, intinya kan gitu. Intinya gitu aja. Pokoknya anggap saja Anda lagi proses prihatin, gitu ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, monggo rekan-rekan bisa lab. Sekali lagi jaga kesehatan, kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Orang-orang berpikir ini 3 tahun atau apa, tapi kalau Yang Maha Kuasa mau nyambut ya seminggu aja bisa ya, seperti itu. Mudah-mudahan segera berakhir ya. Cepat bertemu ya, saya juga pengen ketemu Anda ya di kelas ya, ketemu kelas, nanti kita bisa banyak bereksplor dari pengalaman, pengetahuan dan sebagainya ya. Terima kasih, salam buat orang tua Anda, rekan-rekan ya, jaga kesehatan, jagalah orang tua Anda ya, pokoknya